Selamat datang kembali di channel Ani Suryani, masih di akuntansi keuangan. Kali ini kita lanjutkan ke akuntansi untuk income tax. Nah, sebelum kita membahas bagaimana perlakuan akuntansi untuk income tax, mari kita lihat bahwa perusahaan itu membayar aneka pajak. Contohnya apa? Contohnya adalah pajak bumi dan bangunan yang dibayar setiap tahun dengan objek pajak berupa tanah atau bangunan yang dimiliki perusahaan. Perusahaan juga membayar biaya materai atas transaksi-transaksi yang dilakukan. Kemudian ada juga yang namanya BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. BPHTB ini dikenakan pada saat perolehan pertama kali tanah atau bangunan. Perusahaan masih juga harus membayar pajak daerah. Kemudian ada pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan ini macam-macam. Ada yang dikenakan PPh 21 yaitu atas laba perusahaan, ada yang dibayar langsung seperti PPh 25, 28, 29. Ada juga pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak lain. Nah, yang dipotong oleh pihak lain ini bisa bersifat final maupun yang tidak final. Perusahaan itu juga memotong pajak orang lain atau ini yang disebut sebagai withholding tax. Contohnya, perusahaan memiliki karyawan memiliki penghasilan, maka penghasilan karyawan ini ada pajaknya. Nah, pajak ini ditarik oleh perusahaan, kemudian disetorkan oleh perusahaan ke kantor pajak. Ini yang disebut sebagai withholding tax. Selain itu, ada juga PPN. Nah, kalau Anda belanja ke supermarket, itu kan ada PPN yang dikenakan. Nah, PPN ini dikumpulkan oleh perusahaan akan membayarkan selisih antara PPN masukan dan PPN keluaran yang ditanggung. Kali ini di akuntansi untuk pajak penghasilan kita fokus pada PPh pasal 21 dan kita bersumber pada PSAK 46 tentang pajak penghasilan. Kenapa kita harus mempelajari akuntansi untuk pajak penghasilan? Karena ada perbedaan metode yang diperbolehkan oleh akuntansi dengan metode yang diperbolehkan oleh perpajakan. Sebagai contoh, kita bisa mengakui expenses, apa saja yang bisa menjadi beban boleh kita akui sebagai beban, tetapi perpajakan tidak demikian. Dengan demikian akan ada perbedaan antara laba akuntansi atau yang disebut sebagai pre-tax financial income dengan taxable income, dengan laba yang menurut peraturan perpajakan. Ada beberapa istilah yang terkait dengan akuntansi untuk pajak penghasilan. Yang pertama adalah pre-tax financial income. Nah, pre-tax financial income ini yang kita ketahui sebagai laba di laporan laba rugi sebelum dipotong pajak. Ada istilah taxable income atau laba kena pajak. Laba kena pajak ini adalah laba atau rugi yang dihitung berdasarkan aturan perpajakan. Nah, apabila ternyata laba akuntansi dengan laba kena pajak itu berbeda, perbedaannya ada dua macam, ada permanen, ada temporary. Kalau temporary maka bisa memunculkan yang disebut sebagai deferred tax liability atau liabilitas pajak tangguhan, atau bisa juga memunculkan yang namanya deferred tax asset atau aset pajak tangguhan. Deferred tax liability ini merupakan jumlah PPh terutang di masa depan. Kalau deferred tax asset itu adalah jumlah PPh yang dapat dipulihkan di masa depan. Sebagai contoh, ada perusahaan yang namanya Chelsea yang dia melaporkan revenue 130.000 dan expenses 60.000 selama 3 tahun. Ini berdasarkan catatan akuntansi. Tetapi berdasarkan peraturan perpajakan setelah dihitung ternyata revenue yang boleh diakui tahun 2019 hanya 100.000, 150.000 di tahun 2020 dan 140.000 di tahun 2021. Jadi ada perbedaan antara catatan akuntansi dengan aturan perpajakan. Nah, untuk mencari berapa laba akuntansinya, kita kurangkan expenses dari revenue. Jadi 130.000 dikurangi 60.000, maka pre-tax financial income-nya adalah 70.000. Tetapi hal ini akan berbeda dengan perhitungan perpajakan. Karena apa? Karena revenue-nya itu tidak sama dengan 130.000. Jadi taxable income itu hanya 40.000 di tahun 2019, sedangkan pre-tax financial income laba akuntansinya adalah 70.000. Nah, kalau kita menggunakan angka 70.000, maka pajak yang harus dibayar itu adalah 28.000. Tetapi karena yang diperbolehkan oleh perpajakan revenue-nya hanya 100.000, maka taxable income itu hanya 40.000. Taxable income ini lebih rendah daripada pre-tax financial income. Maka pajak yang dibayar Chelsea pada tahun 2019 itu juga lebih rendah daripada pajak yang dihitung berdasarkan pembukuan akuntansinya. Dengan demikian, maka pada tahun 2019 akan ada deferred tax liability karena pajak yang dibayarkan lebih rendah dari yang sesungguhnya harusnya dibayarkan. Tahun 2020 berdasarkan catatan akuntansi ada 70.000, revenue-nya taxable income ada 90.000, maka pajak yang dibayarkan 36.000 ini lebih besar daripada yang seharusnya
seharusnya dibayarkan, yaitu 28.000. Seandainya tidak ada tahun 2019, maka di tahun 2020 ini Chelsea mengakui adanya deferred tax asset. Kenapa demikian? Karena pajak yang dibayarkan lebih besar dari yang seharusnya dibayarkan berdasarkan catatan akuntansi. Tetapi karena tahun 2019 sudah ada deferred tax liability, maka selisih ini akan mengurangi deferred tax liability. Demikian juga untuk tahun 2021 di mana income tax expense-nya seharusnya cuma 28, tetapi yang dibayar adalah 32.000, maka ini akan mengurangi deferred tax liability. Jadi, bagaimana membedakan deferred tax liability dengan deferred tax asset? DTL atau deferred tax liability itu muncul apabila jumlah pajak sesungguhnya yang dibayarkan itu lebih rendah dari yang seharusnya. Deferred tax asset kebalikannya, ketika jumlah pajak yang dibayarkan lebih tinggi daripada yang seharusnya dibayarkan sehingga kita seolah-olah memiliki piutang ke kantor pajak. Nah, jadi dari kasus Chelsea ini kita tahu bahwa tahun 2019 ada deferred tax liability karena adanya perbedaan antara yang seharusnya dibayar dengan yang sesungguhnya dibayar. Kemudian tahun 2020 dan 2021 yang seharusnya dibayar itu lebih rendah sehingga 2020-2021 ini akan mengurangi nilai deferred tax liability tahun 2019. Sampai sini semoga cukup jelas. Jika kurang jelas silahkan diputar lagi videonya. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya ke deferred tax liability dan deferred tax asset.